ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Sekali lagi luar biasa bagi Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat sore hari ini. Berapa kita ada, kita boleh menikmati kasih Tuhan sore hari ini. Amin. Kasih tos kiri kanan Tuhannya Yesus kita baik. Ayo dong tos kiri kanan dulu. Ayo ya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah yang menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan segala kebaikan-Mu.
Berapa kami yang ada anak-anak yang sudah hadir di tempat ini maupun online Tuhan. Kau memberkati kami semuanya Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam sore hari ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Berkati kami anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan untuk bersekutu, untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kau memberkati Tuhan apa yang kami kerjakannya terus dibuatnya berhasil Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami takjub akan kuasa-Mu, kasih-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Haleluya, haleluya Tuhan. Katakan sama-sama, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Dan Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum, hormat, dan kami kagum akan Kau Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, kami imani sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh indah tiada taranya bagi kami semuanya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Kau Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Sama-sama Bapak Ibu kita bagi diri semua yuk. Lebih lagi kita menurut hadirat Tuhan sore hari ini. Kagum, hormat, dan kami kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi sama-sama katakan kami kagum. Kami kagum akan Kau Yesus Tuhan. Kagum, hormat akan Engkau,
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya, mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas pujian kami, di atas semesta kami, atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Kau Tuhan, hanya Dialah. Sekali lagi sama-sama tinggikan, agungkan. Hanya Dia Tuhan, amin Tuhan, yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah. Sekali lagi, hanya Dialah. Sekali lagi, Yesus, hanya Dialah. Sama-sama katakan, Tuhan. Berikan kemuliaan bagi jasa Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau bertata di atas pujian kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami, Yesus. Kau terbaik bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan Tuhan? Kami ucap syukur Tuhan segala kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Kalau kami sakit Tuhan, biarlah Tuhan bebaskan Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kami berbeban berat Tuhan, biarlah Tuhan angkat Tuhan di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami akan terus Tuhan memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Hari baru, sekali lagi hari baru, Harapan baru. yes, kasih tos kiri kanan kiri Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Siap puji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Amin. Ya, Allah mulia Dia bertata atas pujian kita. Amin. Haleluya. Amin. Kau Tuhan baik Tuhan. Amin. Engkaulah Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan segala kebaikan. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Allah, umat pilihan Tuhan dipanggil. Sekarang telah waktunya. Sekarang telah waktunya. Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Sekali lagi dong. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Sama katakan, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, sekali lagi. Oh, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umatnya
Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya, amin Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan. Bunyi sangkakala telah terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat. Sekali lagi dong. Bunyi sangkakala telah terdengar, dan dirimu sambut Sang Raja. Sekali lagi. Amin. Bunyi sangkakala telah terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, dirimu sambut Sang Raja. Oh Yesus, amin. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian, umatnya dimenangkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Allah mulia, Allah mulia. Amin Tuhan, Kau Allah yang mulia bagi kami semuanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya, abadi kuasanya. Amin, abadi kuasanya. Haleluya, sama-sama katakan, tangan kami angkat. Amin. Yes Tuhan, tanganku. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki melompat sama-sama. Lompat pas sekali lagi. Tanganku melangkah padamu Tuhan. Sekali lagi. Tanganku, tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri, syukuri rahmat yang Kau beri. Akan melompat, melompat bagimu. Baru setiap hari bersyukurlah kalau kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada-Ku, yes. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Rawasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, hey. Amin Tuhan. Na na na, haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu, sebab kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan. Berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu, tanganku melangkah padamu. Mensyukuri rahmat yang kakiku. Melompat melompat bagi. Sekali lagi, tanganku kuangkat hanya bagi-Mu. Amin, haleluya. Sekali lagi, tanganku kuangkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat, melompat bagi-Mu. Sebab rahmat-Mu seharusnya semuanya katakan, oh bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, hey. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, kita bersyukur banyak Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Kau baik, sebab Dia baik.
bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah go pada Tuhan. Kau bersyukur kepada kebaikan-Mu Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk bahwasanya ku selah. Sekali lagi dong, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Amin. Luar biasa. GKI Hope Family Jakarta, jemaat-jemaatnya yang diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk. Mau duduk ya silakan. Berdiri nggak apa-apa. Amin, amin. Pengumuman sore hari ini Bapak Ibu. Di hari Rebo kita akan kembali lagi doa pertengahan di tepat di kediaman Pak Agus di S1 1407 yang bertugas. Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Jangan sampai lupa jam 7 malam. Jumat kita kembali berpuasa hari Kamis, dari mulai Kamis hingga Jumat sore ya. Dan minggu besok tanggal 5 kita kembali lagi berkumpul bersama sahabat-sahabat ini. Kasih tahu saudara-saudara kita, yuk kita ibadah di GKI. Ada berkat yang luar biasa bagi Tuhan, bagi kita semua dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pemuritan dimulai lagi dari Kamis tanggal 9 Juli ya. Bukan besok ya tanggal 3 dan tanggal 2 masih libur ya. Tanggal 9 dan tanggal 23 Juli yang offline dan online. Bapak Ibu bisa lihat juga pengumumannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa untuk Natal kita, untuk retreat kita. Terus berdoa tetap berjalan dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Itu pengumuman yang ada. Mari kita sepertiga untuk mendengar firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Lebih lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Segala dosa kami sudah Tuhan tanggung, sudah Tuhan hapuskan Tuhan. Sebab Roh-Mu yang mengantar kami lebih lagi Tuhan, mendekat hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Datang Tuhan, hatiku dengan anugerah-Mu, dengan anugerah di dalam engkau. Kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku oleh kuasa kasih-Mu. Sama-sama katakan, hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengikuti hidupku dan bawa kami lebih dekat. Bawaku dekat padamu. Akan kami terbang lebih tinggi Tuhan. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa. Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri lagi. Kita akan firman Tuhan sore hari lebih lagi Tuhan. Ku datang Tuhan, penuhi hatiku dengan anugerah di dalam engkau.
mengangkatku terbang lebih tinggi. Rohmu mengangkatku, Kuasa kasih-Mu, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Makasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kasih-Mu yang luar biasa menyelami setiap hati kami. Kasih-Mu yang sanggup memulihkan keadaan kami. Besarlah Engkau Tuhan. Roh-Mu yang melingkupi kami. Setiap hari kami berjalan dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Dalam lingkupan Roh-Mu yang sempurna Yesus. Kami terlindungi oleh Roh-Mu ya Bapa. Kami dipagari oleh kuasa Roh-Mu. Kami diberkati oleh kuasa Roh-Mu. Kami alami kesembuhan hari ini karena Roh Kudus-Mu yang bekerja. Kami alami kekuatan baru hari-hari ini semua karena Roh-Mu yang bekerja. Kuasa Roh-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Buat pujian hari ini, biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan. Sebentar kami kembali dengar firman Tuhan. Kami belajar terus tentang setiap kebenaran firman-Mu di tempat ini. Engkau yang mengajari kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dengan setiap firman-Mu Yesus. Biarlah kami buka hati, buka pikiran kami. Bahkan kami mungkin yang mengikuti siaran ini secara langsung Tuhan. Kami juga mau buka hati kami Bapa. Kami percaya firman-Mu akan datang buat kami. Firman-Mu yang akan sanggup membentuk kami, mengubah hati kami, memberkati setiap langkah kami. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Dan kami serahkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga pada akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Kita masih belajar tentang tema kita bicara tentang keluarga. Saya berharap saudara tidak bosan. Kita masih terus belajar tentang keluarga, melayani bersama dengan keluarga. Ini di akhir bulan Juni, berarti sudah 4 kali saudara dan saya sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang keluarga. Nah, kalau bicara tentang keluarga itu bahannya sebenarnya bisa kayak seminar besar. Jadi karena memang banyak tema yang bisa muncul yang kalau kita bicara tentang keluarga dan melayani bersama dengan keluarga. Nah, semoga minggu depan kita masih bicara tentang keluarga. Saya sih masih ingin bicara tentang keluarga, tapi saya tunggu Tuhan kasih firman apa biar kita bisa diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Saudara dan saya akan belajar ini. Ini sebenarnya tema yang sangat besar sebenarnya. Sebenarnya ini tema yang sangat besar. Harusnya dipakai ini buat retreat. Jadi bisa berapa sesi untuk kita selesaikan. Karena ini tema yang sangat besar sebenarnya. Saudara akan belajar untuk memahami tentang budaya kerajaan sorga. Dan budaya kerajaan sorga itu sesungguhnya harus hadir dalam kehidupan saya dan saudara sebagai keluarga dan rumah tangga orang percaya. Amin. Saudara orang percaya tuh. Amin. Amin. Cuma seringkali kita lupa bahwa budaya yang kita terapkan di dalam keluarga kita secara pribadi bukan budaya kerajaan sorga. Jadi kita terlalu sudah banyak diintervensi dengan budaya-budaya dunia ini. Sehingga itu yang kerap kali kita gunakan, kita pakai, kita aplikasikan setiap hari. Dan kita pikir itu baik-baik saja. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dulu sebelum dia ciptakan dunia ini, dia juga buat pola itu lebih dahulu tentang sebuah keluarga. Nah, dia mau kita lakukan itu seturut apa yang dia sudah tetapkan dan buat. Dan pola yang Tuhan Yesus buat, yang Bapa surga buat, sesungguhnya pola yang sangat relevan sampai akhir zaman. Jadi saudara nggak mungkin bisa bilang tidak relevan lagi di masa sekarang. Ternyata sangat-sangat relevan dan itu harus menerus diaplikasikan dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena sesungguhnya waktu budaya kerajaan surga ini kita bangun dengan sungguh-sungguh dalam keluarga kita, maka saya dan saudara akan sulit untuk bisa melihat
keluarga kita ini sedang ada dalam rencana Tuhan atau tidak. Makanya orang percaya itu nggak salah. Dia suka khawatir, dia nggak percaya, dia bimbang, dia bingung, dia nggak tahu bahwa dia tuh hidupnya dalam rencana Tuhan apa tidak. Tuhan sedang punya rencana nggak dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengerjakan dan memahami betapa pentingnya dia bangun budaya kerajaan surga di dalam setiap keluarga. Semakin kita bangun, semakin kita paham tentang rencana Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya mau jujur, di zaman ini orang tua justru lebih mengikuti kemauan anaknya. Saya berharap saudara bisa ikuti dengan baik, karena hari ini kita agak jujur-jujuran nih. Karena memang firman-Nya mengajarkan tentang semua itu harus dibuka. Ini yang terjadi hari-hari ini, ya Tuhan. Kadang-kadang kita hanya untuk biar semua terasa damai dalam keluarga, sehingga orang tua lebih ikuti kemauan anaknya. Anak maunya apa, orang tua itu akan turuti. Dan mereka anggap akhirnya ini sebuah relevan. Kemarin minggu lalu saya udah singgung. Terkadang kita pikir, udahlah Pak Pendeta, kan hari-hari ini demokrasi. Semua suara bisa harus didengar. Pendapat setiap anak juga harus dihargai. Sehingga karena kita anggap bahwa anak bisa ngambil keputusan, padahal kemarin minggu lalu kita udah belajar, Tuhan kasih firman sangat tegas. Dia bilang dalam memilih, dalam menentukan itu tugasnya orang tua. Amin, amin. Dalam memilih, dalam amin. Makanya orang tua bilang, Alkitab bilang, lihat tuh contohnya tuh Abraham, sebelum dia cari calon mantu, cari calon mertua, dia yang pilih, dia yang tentukan. Amin. Terus kita bilang, udah kolot, udah zaman maju nih Pak Pendeta, nggak canggih, nggak relevan. Wih, siapa bilang? Itu yang relevan. Alkitab udah ajarin sejak semula. Amin, amin. Cuma kadang-kadang kita gitu, ya udah ikuti maunya anak lah, biar semua terasa damai. Padahal nggak, sesungguhnya Tuhan mau bekerja di situ, sehingga akhirnya kita nggak memahami bahwa rencana Tuhan itu apa yang sedang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Saudara, saya mau katakan hari ini, waktu kita izinkan anak-anak ambil keputusan tanpa melibatkan orang tua, maka sesungguhnya kita sedang arahkan anak-anak kita kepada jalan yang sesungguhnya sesat dan tersesat. Amin. Tersesatlah anak kita. Karena apa? Harusnya kita yang punya peranan. Makanya kalau budaya itu kita terapkan dalam keluarga nanti, sesungguhnya setiap hari kita akan bisa bilang, enggak, saya yang harus memilih dan menentukan. Kalau kamu nggak bisa dengar saya, berarti kamu nggak menghormati saya sebagai orang tua. Amin, amin, amin. Jangan pikir, Pak Pendeta, tapi saya banyak salahnya jadi orang tua, saya ini nggak sempurna. Alkitab nggak tuntut kita harus sempurna, tapi Alkitab ajar kita, jadilah orang tua yang memberi. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita menerapkan budaya kerajaan surga. Karena saudara, sesungguhnya Tuhan justru mau setiap orang tua itu harusnya dapat mengarahkan dan membimbing anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ingat, arahkan anak-anak kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya dan saudara tidak bisa mengikuti budaya yang berkembang hari-hari ini, tetapi kita seharusnya bisa terus mengikuti budaya kerajaan surga dengan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran harus diajarkan, dan kebenaran itu harus hadir justru di tengah-tengah ketidakbenaran hari-hari ini. Amin. Kita lihat nih, apa sih itu budaya? Budaya adalah cara kita melakukan dan memandang sesuatu yang dianggap normal oleh suatu masyarakat. Jadi kalau sesuatu yang kita lihat dan kita pandang dan kita anggap ini normal, untuk normal apa? Untuk normal bagi seluruh kebanyakan orang. Bukan normal buat kita, tapi normal untuk seluruh kebanyakan orang. Maka apa yang dianggap normal dan dilakukan sehari-hari itu adalah budaya. Saudara, pelajaran paling penting adalah, paling mudah kita pahami, waktu kita pernah mengalami masa pandemi. Semua kita mengalami masa pandemi, betul ya? Dulu aneh kalau orang setiap hari pakai masker, bukan budaya, betul nggak?
nggak budaya. Tapi ketika masa pandemi terjadi, kalau saudara nggak pakai masker, apalagi waktu saudara nggak pakai masker di kerumunan banyak orang, saudara tiba-tiba saudara akan dituduh orang lain. Pak, benar nih, Pak pakai masker Pak, batuk lagi, udah tau COVID, betul nggak? Orang nggak suka loh, orang bisa marah sama kita karena kita nggak pakai masker, betul nggak? Itu budayanya. Kenapa dipandang oleh semua masyarakat harus pakai masker? Amin. Kalau saudara nggak pakai masker aneh. Kalau saudara nggak batuk mungkin masih aman. Makin mungkin dibilang, wah ini orang sehat. Wah memang orang ini beriman hebat. Di antara banyak kita yang pakai masker dia nggak pakai masker. Tapi jangan sampai saudara bilang ini harus dilaporkan ke polisi nih. Karena apa? Udah tahu masa COVID, pemerintah wajibkan pakai masker, dia nggak pakai masker, sebar virus, wajib ditindak, betul nggak? Zaman itu ditangkap, betul nggak? Bukan hanya dimarah-marahin sama orang masyarakat, sekumpulan orang banyak, tapi saudara sudah dianggap tidak normal, betul nggak? Karena keadaan yang normal buat kebanyakan orang, betul nggak? Sementara kalau saudara di zaman dulu belum ada masa pandemi pakai masker nggak jadi normal. Makanya saudara kalau sekarang ada orang pakai masker, ada orang nggak pakai masker, ya sudahlah. Tapi akhirnya kan orang kembali lagi normal, kembali ke budaya yang lama, tidak pakai masker. Tapi kalaupun ada orang pakai masker, pasti akan gini pertanyaannya, lagi kurang sehat ya, pasti gitu betul ya? Karena udah nggak normal, betul apa betul? Ya kan? Benar nggak? Karena udah nggak normal, betul nggak? Yang normal itu nggak pakai masker. kecuali kalau di rumah sakit ya menghindari virus, kita lah pakai masker. Oke, kita lihat ini ya. Apa sih budaya? Nah ini berikutnya. Budaya itu akan terbentuk jika dipraktekkan, betul nggak ya? Ya kan? Akan terbentuk jika dilakukan secara apa? Bersama-sama, betul nggak? Kalau satu orang aja nggak jadikan budaya, betul nggak? Tapi karena dilakukan bersama-sama, semua orang negara manapun masuk ke negara kita, karena satu Indonesia lakukan sesuatu yang sama, maka orang bilang, oh di sini gini budayanya ya. Bahkan akan bilang gitu. Buat saudara yang belum pernah ke Singapura, saya puji Tuhan udah pernah walaupun sekali ya. Walaupun sekali. Kalau saudara nanti ada berkat, jangan lupa ajak lagi saya. Saya mau kedua kali, 3 kali, saya senang banget diajak ke Singapura. Itu negara buat saya senang. Karena apa? Waktu di negara itu saya bisa gini. Gak perlu ke puncak. Di sini pun udara segar. Karena apa saudara? Gak ada asap rokok. Betul gak? Kalau kita, belum tetangga tadi saya cuci mobil aja. Aduh rokok lagi. Kalau di Singapura nggak ada gitu-gitu. Jalan di tengah kota kayak di puncak yang segar. Sekarang puncak, emang sih udaranya segar. Kanan kiri depan belakang ngerokok semua. Udaranya jadi nggak itu kan budaya, betul nggak? Contoh sederhana, saya naik eskalator, kan terbiasa, itu kan masalah kebiasaan. Di Jakarta biasa, kadang-kala kita di eskalator udah tahu naik, kadang kita nggak di kiri, tapi suka di kanan dan kiri. Kita tutup itu semua blok, betul nggak? Padahal ternyata kan budaya mereka nggak. Kalau saudara hanya naik eskalator atau turun eskalator tanpa bergerak, saudara di sebelah kiri. Kenapa? Nanti ada orang akan lewat. Itu yang sebelah kanan buat mereka yang mau cepat untuk naik dan mau cepat untuk turun. Saudara nggak bisa marah-marah. Itu budayanya. Kalau kita kan aneh. Kalau bisa kita blok. Terus kata blok, misi ya bu, sabar napa? Ya nggak gitu. Kalau kita kan nggak budaya meribut aja. Mau kemana sih buru-buru? Kayak mau dikejar utang aja. Lah enggak, itu budayanya. Betul enggak? Tapi kalau di Indonesia enggak budaya. Kita blok semua tuh. Padahal kan itu budayanya. Kalau saudara memang enggak cepat-cepat buru-buru naik eskalator, biarkan mereka yang mau naik cepat, dia akan berjalan naik. Itu kira-kira. Itu kan budaya, betul enggak? Itu budaya. Berhenti di lampu merah, itu kan budaya. Indonesia wajar budayanya. Kalau kita lihat semua tertib, kayaknya bukan di Indonesia ini kayak di Singapura ya.
Semuanya nggak tertib. Itu Indonesia, yaitu budayanya itu. Saudara, sekali lagi, budaya itu harus dilakukan bersama-sama. Nanti kita akan belajar nih. Contoh paling sederhana nih, sekarang di dalam gerejanya GKI Hope di Jakarta. Jika hanya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang saja nih, udah tahu nih jam ibadah hadir, tapi yang cuma 1, 2 orang, 3 orang saja lah yang hadir itu lebih dulu atau tepat waktu. Maka dan kebanyakan semua terlambat. Maka kan sulit gereja ini ibadahnya tepat waktu. Tapi kalau semuanya banyak dan hampir rata-rata tepat waktu, maka gereja ini akan mudah punya budaya gereja yang tepat waktu. Amin. Buat apapun, buat acara apapun, wah udah terkenal nih, GKI tepat waktu. Itu kan budaya, saudara, dilakukan bersama-sama. Saudara pun gitu, jam 3 jemputan, jam 3 tepat waktu, itu budaya tuh. Amin. Karena dilakukan bersama-sama. Tapi kalau sekali lagi kalau tidak dilakukan bersama-sama agak sulit untuk terbentuk menjadi budaya. Tapi kalau dilakukan bersama-sama akan terbentuk menjadi sebuah budaya. Dan saya percaya jemaat GKI Hope di Jakarta adalah jemaat yang selalu datang tepat waktu. Amin. Nah, saudara, kalau bicara budaya ini, budaya orang Batak nggak sama dengan budaya orang Jawa. Budaya orang Jawa aja kadang-kala masih terbagi. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, beda lagi tuh budayanya. Beda-beda tuh cara mereka. Bahasanya pun beda lah. Nah, sekarang pertanyaannya gini lah. Kan kita hidup di negara Indonesia yang kita cintai. Menurut saudara, apa sih budaya orang Indonesia? Orang kan sepakat bilang gotong roh. Betul ya? Itu dari kecil saya dengar tuh. Tapi kalau sekarang berlaku gak tuh? Apa boro gotong royong? Egois sekarang. Mana gotong royongnya? Gak ada gotong royong. Kalau dulu budayanya kuat gotong roh. Sekarang budayanya apa? Korupsi. Saya bilang sebelah. Ternyata saya baru tahu hari ini kita budaya korup. Iya benar. Nggak, saudara nggak mau jujur, korupsi. Lihat, karena udah terbudaya, terbentuk bersama-sama, bukan hanya di gedung-gedung pemerintah, bukan hanya di tempat-tempat terhormat, bahkan masuk nih di ruang-ruang maha kudus di gereja, semua korupsi. Betul nggak? Korupsi. Saudara punya berkat, nggak pernah dikasih yang baik ke rumah Tuhan. Itu sedikit-sedikit saudara sedang melakukan Terus bilang keberatan, kasih 10%. Tuhan bilang 100% dari saya. Korupsi banget kamu. 10 aja kamu mau korupsi lagi, bilang nggak cukup. Nah itu dia tuh. Mulai tuh. Terus kita pakai tuh rujukan ayatnya. Padahal kita sedang buat budaya bersama-sama korupsi. Tuhan nggak mau itu. Tapi saya percayalah, GKI Hope Jakarta jemaatnya setialah memberi. Amin. Amin. Nah, oke, kita baca sekarang. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing katanya dan pendatang, melainkan karuan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Perhatikan baik-baik. Yang dibangun katanya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dia bilang yang dibangun di atas pondasi para nabi. Bicara tentang apa? Pondasinya sudah ada lebih dulu. Waktu kita dibangun di atas pondasi yang sudah ada. Enggak perlu lagi bangun pondasi karena pondasinya sudah ada. Dan Paulus sedang bicara bahwa gereja juga harus dibangun di atas pondasi yang sudah ada. Dan pondasi itu adalah Yesus Kristus. Maka hal yang sama juga terjadi dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga harus punya pondasi yang terlebih dahulu jika mau dibangun. Ayat 21. Ini dia, kita lihat lagi. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam dia katanya, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Jadi tadi di awal disebutnya apa? Dibangun. Dan dilanjutkan di ayat berikutnya, di ayat 22 dikatakan dibangunkan.
Ini bicara tentang sesuatu yang bersama-sama dibangunkan menjadi satu bangunan. Tidak dibangun sendiri-sendiri, tapi dibangun bersama-sama menjadi sebuah bangunan. Di atas pondasi yang sudah ada. Amin. Kita nggak bangun lagi pondasi, karena pondasinya sudah Yesus Kristus. Di dalam rumah tangga kita ada Yesus Kristus dan pondasinya sudah maka kita harus bangun bersama-sama. Nggak bisa tuh suami bangun sendiri, istri nanti atau anak-anak nggak bangun, nggak bisa. Harus bangun bersama-sama di atas pondasi yang sudah ada. Saudara, dengan demikian, kalau kita lihat kebenaran ini, maka membangun budaya tidak bisa sembarangan. Karena membangun budaya haruslah ada pondasinya. Dan ketika sudah dibangun bersama-sama, maka ini akan jadi budaya. Betul? Bersama-sama nih, suami istri, anak-anak kumpul, dan itu terus dilakukan bersama-sama. Mereka bangun terus. Nanti waktu orang numpang di rumahnya, orang akan lihat dan ikuti. Oh, gini budayanya di sini ya. Iya, kami begini. Amin. Kami kalau jam 5 pagi harus bangun, doa sama-sama, dan itu sudah biasa. Kami bangun bersama-sama. Amin. Pondasinya sekali lagi sudah di dalam Yesus Kristus. Saudara ketahuilah bahwa orang Kristen yang mendengar banyak firman, hari-hari ini kadang banyak pengajaran yang berbeda-beda, maka tidak heran kehidupannya pun akan sulit untuk dibangun. Apalagi kadang kalau saya lihat gitu postingan orang-orang di persekutuan doa, saya enggak alergi persekutuan doa, saya sangat diberkati dengan persekutuan doa. Coba bayangkan saudara hadir dalam satu persekutuan doa, si A khotbah, nanti diundang lagi si B khotbah, si C khotbah, terus si A ngajarin, bilang bagaimana sebuah keluarga, katanya harus utamakan Tuhan baru keluarga. Tiba-tiba datang si C bilang sebenarnya nggak apa-apa, kadangkala kita lihat situasi dan kondisi. Kalau harus keluarga kita dahulukan keluarga, ya Tuhan nggak marah. Bingung nggak kita? Bingung kita. Yang kemarin dibilang nggak bisa, tetap harus Tuhan. Yang satu bilang nggak apa-apa negosiasi. Toh ya keluarga adalah alatnya Tuhan. Nah itu dia. Pusing nggak? Pusing. Belum lagi nanti si F, si G, si H ngajarin yang beda lagi tentang keluarga. Pusing nggak kita? Pusing. Untungnya kita pulang nggak stres. Akhirnya apa? Kita hadir cuma menghabiskan waktu kita. Masuk dari satu persekutuan berikutnya. Apalagi pengkhotbahnya beda-beda. Saudara bilang saya diberkati, tapi pengajaran kita terima selalu beda-beda. Maka Tuhan bilang bukan budaya itu. Makanya GK Hub di Jakarta sedang melakukan budaya yang baru, yaitu pemuridan. Amin. Semua harus dimulai dengan murid. Budaya ini dipakai dari mana? Dari Alkitab. Pondasinya sudah ada nggak? Sudah. Amin. Kan Yesus sendiri yang bilang, pergi baptislah, beritakan Injil, baptis mereka dalam namaku, jadikan mereka murid. Sudah dia buat pondasinya. Saya dan saudara tinggal bangun bersama-sama. Lihat slide ini, mari kita baca 1, 2, 3. Orang tua harus bersama-sama secara konsisten membangun anak-anaknya dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Sampai katanya apa? Dan lihat, dibangun bersama-sama, dibangun terus bersama-sama, besok dibangun lagi bersama. Gak mudah memang. Sampai apa? Sampai akhirnya jadi budaya. Dan berikutnya jadi nilai-nilai yang penting dari kerajaan surga hadir di tengah keluarga kita. Dan anak-anak besok jadi pedoman hidup mereka. Sampai kapan? Sampai dia datang. Karena itu udah melekat buat dia. Gak bisa lagi ditukar. Saudara mau kuat apapun dunia ini serang, dia gak bisa tergoyahkan. Karena apa? Nilainya sudah sangat kuat di dalam keluarga. Waktu ditawarkan dalam posisi jabatan, ada tawarkan sesuatu yang akhirnya dia harus korupsi, dia bilang nggak bisa. Saya udah diajarkan di keluarga,
Nilainya udah sangat terus-menerus diulang-ulang, diajarkan sama orang tua saya tentang kejujuran. Saya nggak bisa terima ini. Amin. Amin. Saya udah sering diajarin tentang bagaimana cari pasangan yang sepadan, terus menerus cari pasangan yang satu iman, satu roh sama Tuhan. Maka waktu ditawarkan apapun saya nggak bisa. Kita beda. Amin. Amin. Tapi kan ada lagunya kan, walaupun kita beda katanya, tetap sama. Sama dari mana? Nggak bisa. Amin. Tetap maka waktu anak-anak nanti bilang, Ma, apa? Tapi ini cowok baik banget. Dari semua orang Kristen saya jumpa, aduh, tukang bohong semua. Terus ini baik, oh bagus dong, bertanggung jawab, oh bagus dong, pekerja keras, oh bagus dong. Cuma aja satu kekurangannya apa? Dia bukan anak Tuhan. Anak mana? Anak setan? Enggak, dia Muslim. Ya udahlah. Kalau kamu baik menurut kamu, lakukan. Lihat tuh, bukan Buddha, karena kita nggak pernah ajar, jadi nggak heran anak-anak dikasih ambil keputusan. Betul nggak? Padahal sementara kita udah bilang orang tua harus memilih dan menentukan, amin, agar mereka diberkati Tuhan. Lihat, Ishak tuh, Abraham tuh udah kaya. Waktu Ishak bangun keluarga, Alkitab yang catat, Ishak tambah kaya, semakin kaya. Berkat Tuhan tuh menyertai. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah budaya kerajaan surga, nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai kerajaan surga itu harus konsisten dilakukan terlebih dahulu oleh orang tua. Maka anak-anak pasti akan melihat dan menangkap nilai-nilai itu. Nanti kita akan lihat lagi. Dan mereka pun akan mempraktekkan nilai-nilai itu dalam hidup mereka sehari-hari. Saudara, yang bisa anak-anak tangkap dan ambil adalah pola yang sering kita bangun. Sekali lagi saya ulang, yang bisa anak-anak tangkap dan ambil adalah pola yang sering saudara bangun. Lihat, apa yang saudara bangun hari ini, itu yang menentukan anak-anakmu nanti tangkap dan ambil. Hingga waktu anak-anak terbiasa lihat pola yang benar dalam sebuah keluarga, maka kelak dia juga mereka akan lakukan nanti di masa depan mereka. Dan dia sudah terbiasa dengan pola itu. Gak akan ada yang mudah merubah polanya. Siapapun dia, mau itu datang dari manapun itu makhluknya, dia tidak akan mudah. Karena polanya sudah sangat kuat. Bayangkan kalau anak-anak justru lebih sering lihat kehidupan orang tuanya hanya ribut, saling maki, apalagi orang tuanya nggak punya kasih satu dengan lain, orang tuanya kadangkala juga nggak punya komunikasi yang baik. Nah, mereka ya lihat pola itu, terus mereka tangkap itu. Akhirnya mereka terbiasa ribut, caci maki, nggak berkomunikasi nanti dalam beban keluarga itu hal biasa. Karena itu yang mereka lihat dan mereka tangkap. Saudara, bukankah seharusnya anak-anak itu lebih sering lihat orang tuanya? Waktu dia lihat nih orang tuanya, tiba-tiba pas dia lihat tanpa dia sengaja dia lihat di kamar orang tuanya, Pak mama sayang, pegang tangan, bukan lagi pelukan tapi lagi berdoa. Amin. Dan besok tanpa sadar lagi dia lihat, dia akan penasaran terus dia lihat. Setiap hari dia lihat, setiap kali dia lihat, selalu di kamar papa mamanya selalu berdoa. Amin. Itu mengubah saya juga polanya. Setiap saya lihat ke pintu, saya punya pintu kamar papa saya, mama saya itu ada, kalau kamar kayak zaman dulu tuh kan dari pintu kayu ada kawat-kawat gitu. Jadi kalau ordennya kebuka, kita dari luar bisa lihat apa yang dilakukan di dalam kamar. Jadi selalu saya lihat penampilannya adalah bagaimana mama saya setia berdoa. Dia tidak pernah keluar dari tempat tidur, dia beraktivitas sebelum dia berdoa. Itu jadi pola tuh. Membuat saya terus saya lihat, oh kok gini ya. Orang tua saya ada kayak gini ya. Itu yang saya lihat. Itu yang kita tangkap. Apalagi kalau anak-anak bisa lihat orang tuanya senang nyanyi nyembah Tuhan. Itu dia lihat dan dia tangkap. Amin. Amin. Bukan hanya sekedar di mimbar ini loh. Tapi setiap hari dia lihat. Itu dia tangkap. Apalagi kalau dia lihat anak orang tuanya, sibuk cari Tuhan. Wah, itu dia lihat, dia tangkap. Maka kelak nanti dia waktu bertumbuh, dia sudah terbiasa lihat hal itu. Terekam di memorinya. Pola itu akan nempel di hidupnya.
Maka kelak nilai-nilai itu jadi kuat dalam kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Amin. Saudara, sekali lagi pola itu nggak bisa hanya diajarkan, tapi dilihat. Amin. Sekali lagi pola itu dilihat. Namun yang lebih sering terjadi hari-hari ini, anak-anak lebih sering melihat dalam keluarga orang tuanya cuma menghabiskan waktu untuk menganggap bahwa pekerjaan itu lebih penting dari apapun. Saya nggak bilang salah dengan pekerjaan, tidak. Bahkan kadangkala pekerjaan lebih penting daripada ibadah dan doa. Dan anak-anak itu lihat. Maka nggak heran kelak anak-anak itu bilang, oh nggak apa-apa ya. Oh orang Kristen nggak apa-apa ya. Kalau udah lagi serius kerja aja. Oh nggak apa-apa, nggak doa kok. Oh nggak apa-apa kok ya. Udah dia terbiasa tuh. Maka kelak nanti dia akan bertumbuh gitu. Dia tuh lagi fokus kerja. Yuk, gak mau join sama kami, gak mau ikut ibadah. Nanti dulu ya, lagi sibuk banget nih pekerjaan. Dikejar deadline, harus selesaikan. Karena udah terbiasa buat dia pola itu. Udah terbiasa, karena itu yang dia lihat orang tuanya. Orang tuanya sangat tanggung jawab di situ dan harus selesaikan. Dia harus selesaikan itu. Dia gak mau dibujarkan konsentrasinya tentang pekerjaan. Dan dia akan ikuti itu. Saudara, gak usah heran nanti anak-anak kita akan jadi anak-anak yang malas ibadah, malas berdoa. Betul ya? Makanya gak usah heran generasi sekarang banyak generasi yang sebenarnya malas ibadah, malas apalagi malas berdoa, boro-boro doa. Karena itu yang sering mereka lihat di dalam kehidupan orang tua mereka. Dan yang bahayanya, pola itu akan dapat bertumbuh. Saudara pikir gak bertumbuh? Bertumbuh dalam kehidupan anak-anak sampai mereka dewasa. Dan mereka pun akan anggap bahwa mencari uang itu jauh-jauh lebih penting dibanding mencari Tuhan. Semakin bertumbuh. Sehingga gak heran anak-anak kita, dia akan cari sukses di luar sana. Dia akan cari keberhasilan di sana. Terus orang tua bilang, ingat ya nak, sama Tuhan ya. Iya mah. Ingat ya nak, jangan lupa loh doa dulu. Iya pak. Tapi kan dia gak bisa lakukan. Karena gak itu jadi Buddha. Karena kan dia gak pernah lihat mama papanya doa. Betul gak? Kan gak pernah dia lihat juga papa mamanya sibuk cari Tuhan. Enggak juga. Datang ke ibadah GG aja terlambat. Suka datang Senin Kemis. Dia lihat itu. Waktu saudara bilang itu, dia hanya bilang iya, secara rohani iya. Tapi dia tidak akan sulit untuk mempraktekannya. Kenapa? Tidak nempel pola itu dalam hidupnya. Karena apa sih mereka bertumbuh di situ? Karena pola itulah yang mereka lihat dan mereka tangkap setiap hari. Namun sebaliknya, jika orang tua kehidupannya lebih utamakan ibadah, lebih mengutamakan dulu doa dulu, baru dia lakukan pekerjaannya, maka anak-anak akan lihat dan kelak jadi pola dalam hidup mereka. Dan nilai-nilai itu juga akan pasti mereka kerjakan. Saudara mungkin bilang, Pak Pendeta udah terlambat kayaknya. Soalnya kami usianya udah tua hari ini. Saudara, saya mau kasih tahu sore hari ini, buat Tuhan Yesus tidak ada yang terlambat. Bilang sama saya, nggak ada yang terlambat. Amin. Saudara punya berapa sisa waktu usiamu? Lakukan saja itu hari ini. Tidak ada yang terlambat. Dan percayalah Tuhan akan turut bekerja. Amin. Mungkin dulu kenapa saya nggak benahi ya? Kenapa baru sekarang? Nggak apa-apa. Nggak ada yang terlambat kata Tuhan. Lebih baik kamu bisa lakukan sekarang daripada tidak lakukan sekarang. Nanti startnya makin jauh. Lakukanlah sekarang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila apa? Waktu duduk, waktu apa lagi? Waktu kamu lagi jalan sama dia, waktu kamu lagi tidur, apalagi waktu kamu lagi bangun, udah bangun pagi. Semua diulang-ulang, semua diulang-ulang. Enggak apa-apa. Nanti terbiasa buat dia. Mama nih dikit-dikit doa ya. Apa nih dikit-dikit ngomong firman, ngomong terus tentang Tuhan, ngomong terus tentang Tuhan. Jangan gitu ya. Ingat loh, kamu harus keputusannya tanya Tuhan dulu. Apa-apa tentang Tuhan, apa-apa tentang Tuhan, apa-apa tentang Tuhan. Lama-lama nempel dia. Iya, semua tentang Tuhan loh. Jadi saya nggak boleh ambil keputusan mendadak, buru-buru. Saya harus ambil keputusan cari Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu. Karena itu yang selalu diulang-ulang sama orang tua saya.
Bahkan bukan hanya diulang-ulang dengan perkataan, itu yang dia lihat papa mamanya atau orang tuanya selalu melakukan. Setiap keputusan tanya Tuhan. Amin. Maka dia akan rekam tuh. Oh iya. Oh ini polanya. Oh begini cara mainnya. Oh berarti kalau saya nanti, saya harus cari Tuhan dulu. Karena itu yang diulang-ulang setiap waktu. Saudara, kan kita hidup di zaman yang modern. Betul ya? Sesungguhnya di zaman seperti inilah orang tua harusnya bisa lebih aktif dibanding dengan sosial media dan zaman yang begitu aktif memberikan informasi. Masakan kita kalah dengan yang dunia? Betul nggak? Dunia kasih gencar informasi, kita diam saja. Kita harus lebih aktif mengajarkan anak-anak kita. Jangan sampai mereka tersesat. Sebelum saya masuk dalam poin-poin berikut, ada beberapa hal yang kita renungkan bersama-sama. Saudara mau dengar ini? Saudara mau siap ini? Mau siap nggak? Mau jujur nggak nih kita ya? Oke, pelan-pelan. Pertanyaan pertama dulu, satu-satu ya. Orang tua akan mendukung anak-anaknya untuk mengejar karir dan pendidikan. Benar nggak? Baik nggak? Baik. Betul nggak? Salah nggak? Nggak salah. Dan itu yang dikerjakan oleh orang itu. Betul nggak? Dia dukung anaknya untuk kejar karir, kejar pendidikan. Makanya waktu dia kejar itu, dia akan bilang, Pak Pendeta, anak saya tuh. Pak Pendeta, anak saya tuh. Pak Pendeta dengar apa? Sangat diberkati. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang tua juga mendukung anak-anaknya untuk mengejar tujuan Tuhan? Kita dukung nggak? Kita suruh nggak anak-anak kita untuk sama juga harus kejar Tuhan. Utamakan Tuhan dulu ya. Begitu nggak kita dukungannya? Halo? Halo? Jujurlah sama Tuhan. Kita kan enggak kan? Pak Pendeta, doakan ya anak saya mau ujian nih. Ini ujian paling penting Pak, menentukan dia Pak di masa depan dia mau masuk kuliah Pak. Oh ya? Pernah ada yang bilang sama saya gini, Pak Pendeta, doakan anak saya Pak Pendeta, biar dia betul-betul setia mengiring Tuhan. Gak ada tuh. Betul betul. Betul nggak? Allah, karena kita pikir masa depan anak kita di situ, bukan di Tuhan. Apa itu di Tuhan? Masa depan saya, anak saya kalau sekolah yang di top, berhasil dia, sukses ini. Betul nggak? Kalau nanti dia bekerja di tempat pekerjaan yang top, bintang 5, sukses ini. Pas diajak Pak Haryanto beribadah, melayani Tuhan. Taruh dulu ya Pak ya, anak saya lagi serius meniti karir. Wih, keren gak? Keren. Saya marah, ngapain saya marah? Orang Tuhan di surga juga gak marah. Tapi saudara terap gak ke budayanya? Gak ada budaya yang terjadi, karena saudara gak mau lakukan itu bersama-sama. Saudara gak bangun pola itu. Maka kelak nanti dia kan nanti bangun lagi keluarga, bangun lagi keturunan, dia pun lakukan hal yang sama seperti yang dia lihat dan dia tangkap dari orang tuanya. Ya, betul nggak? Maka saudara nggak usah heran lah, dukungnya Pak Pendeta. Anak saya itu, aduh kenapa ya kalau soal ibadah nggak pernah mau datang ibadah. Ya gitu. Jangan salahkan anaknya, salahkan diri kita. Bilang Tuhan saya yang harus sadar nih. Saya sadar nih, saya sadar. Saya sadar, anak saya pasti sadar. Betul nggak? Coba bilang sama saya, sama-sama sadar. Anak saya pasti betul nggak? Saudara capek jadi marah-marah doang nanti. Karena saudara nggak sadar. Lebih dulu lakukan. Anakmu akan lihat, anakmu akan tangkap itu. Oh iya ya, percuma saya ambil gelar tinggi-tinggi kalau saya nggak cari Tuhan. Karena mama saya, papa saya ajarkan itu. Dia bilang, nah jangan andalkan itu, andalkan Tuhan. Hidupmu pasti diberkati. Dan terus menerus diulang-ulang. Dia dibangun, dia lagi mau makan, kita lagi jalan sama dia. Terus menerus diulang-ulang perkataan itu. Nah ingat ya, walaupun kamu punya kesempatan hari ini kuliah di tempat ini, kamu sekolah di sini, kamu bekerja di tempat ini, ingat ya nak, jangan andalkan itu, andalkan Tuhan. Itu diulang-ulang tuh, terekam buat dia.
Amin. Oh, orang tua saya ingatkan itu. Dia tiap hari dia ulang. Sampai gini, mungkin waktu kadangkala mama sih kita ngomong, kita nanti anak ini makan bilang, dia akan sebut perkataan kita karena dia tahu persis tuh. Iya, mama kan, ya, jangan akan Tuhan kan, jangan ini kan, Tuhan kan, ya. Udah mah, udah tahu, udah ingat saya. Tapi nggak apa-apa, ngomong aja terus kayak cerewet. Sampai dia betul nempel polanya. Karena itu Alkitab bilang, ulang-ulang. Kayak orang cewek bawel, di para saudara bilang, Kak, nak, tapi bukan tentang Tuhan, bawel ini tentang Tuhan, kata Tuhan gak apa-apa. Ada ayat Alkitabiah yang mendukung, berulang-ulang. Enak gak berulang-ulang nasihat yang sama? Enggak enak, tapi nanti nempel itu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, kita mau jujur lagi nih ya. Siap? Anak-anak sibuk dalam pekerjaan dan sekolah. Saya bikin cuma 2 aja. Sebenarnya ada banyak. Anak-anak sibuk dalam pekerjaan dan sekolah. Dimaklumi sama orang tuh. Itu gak terjadi gak? Mana anaknya bu? Persiapan pak ujian. Penting besok. Aduh ujian aduh. Kalau gak dia gak berhasil di sini. Oh betul gak? Tapi kita didik anak kita untuk terlibat dalam melayani dan beribadah. Enggak apa-apa. Pak Pendeta Rianto pengertian. Orang paling sabar. Kayak Tuhan Yesus sabar. Ngerti kok. Kan adik lagi sibuk sama ujian kan. Udah itu aja dulu ya. Iya. Gak apa-apa ya Maya. Iya cuma sekali doang bolongnya. Iya. Betul gak? Terjadi Buddha. Ketangkap sama dia. Besok dia lakukan itu, besoknya di masa depan dia. Gak apa-apa dulu mama saya ngajarin itu. Katanya gak apa-apa. Sekali-sekali gak ibadah, sekali-sekali gak doa. Besok 2 kali, 3 kali. Kebablasan. Ditanya di mana? Kenapa gak hadir lagi ibadah? Aduh, maaf Pak Pendeta, lagi sibuk nih. Wih. Waduh, luar biasa Pak Pendeta. Bukan cuma cari emas, cari harta karun, bukan. Waduh, pokoknya besar Pak Pendeta. Tenang Pak Pendeta, kalau gol ini, wah bisnis besar. Besok kita ketemu dia lagi. Bukan bangun gereja. Dia sendiri pun semuanya hancur. Kita yang datang bangun dia lagi. Karena apa? Udah firman Tuhan ajarin, hidup terus sama Tuhan. Tuhan yang atur segala berkatnya. Amin. 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 Saudara mau lakukan itu enggak? Nanti waktu anakmu lagi persiapan ujian, kenapa sampai dia nggak bisa ibadah? Loh nak, harusnya ini dipersiapkan kemarin dong. Hari ini kita ibadah loh. Kita mau doa loh sama-sama. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan yang nanti menentukan masa depan kamu nak. Bukan ujian ini. Amin. Bukan ujian ini. Enggak apa-apa kamu gagal ini. Tapi Tuhan akan buat kamu tetap berhasil. Bisa nggak kita bilang gitu? Nggak bisa Pak Pendeta. Bohong lah pokoknya lah. Dan itu terus terpola dalam hidup orang percaya. Makanya nggak bisa budaya kerajaan surga hadir dalam sebuah keluarga orang percaya. Sampai kapan? Mungkin sampai Yesus datang. Karena itu yang kita terus menerus biasakan. Nah hari ini kita sedang belajar itu. Amin. Saudara mau belajar itu? Saudara mau belajar itu? Amin. Kita sama-sama belajar lah. Apabila nanti jemaat GKI punya keluarga yang biasa, punya budaya yang bersama-sama dilakukan. Orang yang sibuk cari Tuhan, sibuk lakukan semua kehendak Tuhan, sibuknya doa aja, sibuknya ibadah, melayani Tuhan, mengasihi orang lain, itu aja terus dilakukan. Aktivitas lainnya dia tetap kerjakan juga, tapi dia tetap terus tidak pernah tinggalkan jalan-jalannya Tuhan. Saya yakin percaya saudara akan terus diberkati Tuhan. Amin. Saudara, jangan sampai nanti anakmu ngambil keputusan dan pilihan sendiri. Dan itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena kita sendiri yang sudah mengajarkan hal itu. Akhirnya saudara cuma datang doa kepada gereja, bilang doakan kami. Aduh, kami sedang ngalami cobaan. Anak kami sekarang pindah Pak, pindah kepercayaannya. Tiba-tiba dia nggak mau bilang, dia mau mualaf. Kenapa? Nggak tahu tuh anak saya, roh apa itu? Bukan roh. Karena kamu nggak pernah ngajarin. Dari mereka sejak kecil, dari mereka tumbuh jadi remaja nggak pernah diajari pentingnya dalam hadirat Tuhan. Nggak diajarin siapa Yesus itu yang punya hidupnya. Jadi kalau dia besok tinggalkan Yesus wajar.
Yang penting dia gak boleh kehilangan keberhasilan, sukses, jabatan, uang. Gak perlu, gak boleh ketinggalan, kehilangan. Kalau itu Tuhan gak apa-apa. Di sana pun sama Tuhannya kok. Betul apa betul? Sama. Hanya beda jalannya aja. Tujuannya sama. Kata siapa tujuannya sama? Kalau jalannya beda, betul gak? Tapi kan saudara senang kan alternatif pada Tuhan kasih jalan. Ini jalan, kalau gak lalui aku gak sampai ke surga. Dia udah kasih itu ultimatum, gak bisa ditawar. Oke, kita akan belajar dengan cepat. Karena bagaimana budaya kerajaan surga itu bisa dibangun dalam keluarga. Saudara siap bangun ini? Amin. Yang pertama, orang tua harus jadi model dan jadi contoh. Sehari bilang orang tua harus jadi harus jadi bukan anak dulu yang kita omelin, tapi kita yang jadi jadi teladan. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Lihat, bersama-sama tuh jadi teladan. 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, lihat baik-baik, kamu tidak mempunyai Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, kata Paulus, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Gak boleh gak bisa ditawar. Saudara, maka perhatikan baik-baik apa yang dialami oleh Timotius. Apa yang akhirnya Timotius dapatkan? Imannya, pendiriannya, keteguhannya jadi sangat kuat. Karena itu yang dia ikuti. Teladan Paulus dia ikuti. Paulus itu jadi contoh dalam setiap kehidupannya. Sangat kuat. Pola itu terbentuk. Sehingga Timotius, orang muda, waktu datang melayani Tuhan, imannya luar biasa teguh. Kesungguhannya luar biasa teguh. Dan itu sangat kuat. Pendiriannya gak bisa diombang-ambingkan. Bahkan yang luar biasa adalah yang jadi contoh dari Paulus yang dimiliki juga oleh Timotius, dia dapati adalah bagaimana Paulus juga punya kesabaran yang luar biasa. Timotius itu melekat. Dia lihat sabar banget. Sabar. Oh, hamba Tuhan itu harus sabar. Oh, anak Tuhan harus sabar. Oh, sabar. Sehingga Timotius pun jadi sabar. Dia lihat Paulus, bagaimana Paulus menderita, dicaci maki, masukin penjara, orang nggak memfitnah dia tetap sabar. Dan dia ikuti itu, kesabaran Paulus. Sekali lagi saudara, saya mau kasih tahu siang hari ini, Tuhan juga nggak bilang saudara-saudara harus jadi sempurna. Tapi yang Tuhan mau saudara-saudara sebagai orang tua harus bisa jadi contoh dan jadi teladan. Dalam hal apa? Dalam mengambil keputusan, apakah kita dahulukan Tuhan? Jadilah contoh dan teladan. Dalam menghadapi tekanan dan persoalan, apakah kita juga datang sama Tuhan? Jadilah contoh dan betul nggak? Itu saja tuh hal-hal yang praktis yang kita akan jumpai setiap hari. Waktu kita mau ambil keputusan dalam keluarga ini, maka kita harus dahulukan Tuhan. Itu jadi contoh. Waktu kita hadapi persoalan, tiba-tiba ada tekanan, kita nggak panik, kita nggak berusaha nyalakan orang lain, nggak, kita hanya datang saja sama Tuhan. Apalagi dalam banyak kekurangan, kita lagi sedang alami kekurangan nih, kekurangan secara finansial, lagi nggak punya duit, tapi kita nggak berusaha cari uang di mana-mana, nggak, kita tetap datang sama Tuhan, andalkan Tuhan dan minta Tuhan hikmat, bagaimana saya bisa punya berkat datang dari Tuhan. Dan anak-anak lihat itu, mama saya, orang tua saya kayak gitu ya. Oh, padahal kami lagi susah loh, nggak punya uang loh. Tapi dengan luar biasa, dia tetap konsisten cari Tuhan. Dia andalkan Tuhan di situ. Dia doa di situ. Dia tidak cari pertolongan dari tetangga manapun. Dia tetap cari Tuhan, pertolongan yang sejati. Anak-anak lihat dan tangkap itu. Amin. Amin. Dalam apa lagi? Dalam kelemahan. Kita punya sakit penyakit, lagi lemah nih secara fisik, tapi kita tetap datang sama Tuhan, tetap doa sama Tuhan, tetap terus mengiring Tuhan. Anak-anak kalian, mama kan lagi lemah, dokter bilang udah ponis sekian lah, gak apa-apa, kan mama masih punya napas. Mari kita bangun sama-sama, ikut Tuhan. Tapi mama jalannya susah, gak apa-apa, kan mama masih bisa jalan. Papa gimana tuh?
batuk-batuk itu nggak apa-apa. Papa mau setia iring Tuhan sampai garis akhir. Anak-anak akan lihat itu. Sehingga kita nggak cuma meratapi sakit penyakit kita. Kita nggak bilang sama anak-anak kita, nah doakan mama ya, mama ini sakitnya udah nggak usah. Nah, yuk kita doa sama-sama. Ingat ya, semua itu karena Tuhan. Hari ini kita bangun itu karena Tuhan. Amin. Dokter mau bilang apapun tentang penyakit mama, tapi kita percaya Tuhan itu penyembuh dari segalanya. Amin. Itu jadi contoh buat mereka. Jadi teladan buat mereka. Amin. Mereka lihat, mereka tangkap itu. Dalam apa lagi? Waktu kita lagi bergumul, luar biasa bergumul. Kita tetap selesaikan pergumulan kita dengan datang sama Tuhan. Tidak tergesa-gesa lakukannya. Tidak sembarangan buat segala sesuatu pergumulan itu jadinya banyak akhirnya tambah masalah. Enggak, kita tetap tenang di situ, tenang di situ, tenang di situ. Maka anak-anakku juga akan belajar tentang ketenangan. Waktu kita hadapi pergumulan dan badai besar, dia lihat papanya tenang, dia lihat mamanya tenang. Padahal pergumulannya sangat besar, itu yang dia lihat. Tapi karena dia lihat contoh itu, dia lihat model itu akan melekat di dalam hidupnya. Maka kelak dia waktu dia maupun sebagai dewasa, dia akan semakin bisa lebih tenang, lebih sabar dalam menyikapi setiap pergumulan apapun. Baik di tempat pekerjaan, baik di ketika dia lagi sekolah, dimanapun dia lagi bangun karir. Bahkan nanti kelak dia bangun rumah tangga, dia belajar tentang sebuah ketenangan. Dia tidak pernah takut. Di tengah kesulitan apapun, saudara tetap datang ibadah. Di tengah kesulitan apapun, saudara tetap berdoa. Amin. Di tengah kesulitan apapun, saudara tetap andalkan Tuhan. Maka anak-anak akan melihat semuanya itu. Saya cuma tambahin gini nih. Kemarin, saudara, ini kan jujur nih ya. Sebagai manusia kita, sebagai orang tua, gak mungkin lah. Pasti kita pernah alami. Saudara pernah gak alami ini? Sebagai orang tua nih, saudara pernah kecewa? Amin. Saudara pernah sakit hati? Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, bagaimana saudara mengatasi kekecewaanmu dan mengatasi sakit hatimu? Bagaimana kau kelola hatimu yang lagi kecewa dan sakit hati? Anak-anak akan lihat. Amin. Amin. Waktu orang tua dia lihat lagi kecewa, sakit hati, apalagi kecewa, sakit hati sama pendeta Haryanto, kita keluar. Maka anak pun gitu. Nanti waktu mereka tumbuh dewasa, itu yang dia lihat. Yuk, nggak bagus ini pendeta, kita keluar. Terus orang tua datang, kenapa kalian begitu? Loh, kok mama nanya? Karena itu yang dulu kami lihat. Udah terbiasa buat kami. Amin. Betul betul. Bagaimana kita mengelola hati kita ini, anak-anak akan lihat itu. Kan banyak kekecewaan kita bisa jumpai, betul nggak? Dia waktu kita kecewa dengan suami kita kecewa dengan kondisi apa yang kita alami dalam keluarga, anak-anak akan lihat itu. Bagaimana kita mengelola itu dengan baik. Nah, kalau kita bisa atasi dengan baik, anak-anak akan tangkap itu dengan baik. Kita jadi punya anak-anak yang tidak bisa mudah untuk kecewa dan sakit hati. Karena mereka lihat dari kehidupan orang tuanya. Jadi contoh, jadi teladan. Yang kedua, apa yang kita harus bangun? Membangun identitas diri yang benar dalam Kristus Yesus. Orang tua harus punya identitas diri yang benar. Jangan pernah mengajarkan anak-anak dengan identitas yang palsu. Karena banyak orang tua hari-hari ini ngajarin identitas yang palsu. Orang tua sering anggap bahwa mereka akan hebat jika bisa sukses dan kaya. Itu palsu, kata Tuhan. Maka sesungguhnya saudara sedang bangun identitas palsu terhadap anak-anakmu. Karena saudara sedang bangun identitas Babel dan bukan altarnya Tuhan. Karena apa? Yang penting kamu hebat, yang penting kamu kaya, berhasil. Itu yang kita bangun identitasnya. Padahal itu identitas yang palsu. Tuhan tidak pernah ajarkan itu. Betul? Tuhan tidak pernah ajarkan itu. Tiba-tiba saudara dibangun untuk jadi orang hebat dan kaya, Tuhan tidak pernah selalu ajarkan. Yang Tuhan ajarkan kita semakin jadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang kekayaan, kemurahan, semuanya itu cuma nanti ngikutin.
Saya nggak perlu tambah-tambahkan. Amin. Karena itu sudah ada. Identitasmu bukan di situ. Yang ketiga, didiklah anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia apa? Tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Saudara mau anak-anakmu nggak menyimpang besok? Didik mereka menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut itu bukan jalan yang dia mau. Amin. Saya ulang nih, jalan yang patut bukan jalan yang dia mau, tapi jalan yang patut. Maka waktu kita milih, kita tentukan. Mungkin dia bilang, nggak sependapat saya mah. Saya nggak sependapat nih Pak. Saya nggak maunya jalan ini. Tapi ini jalannya. Yang patut kamu harus lalui. Amin. Bukan yang menurut kamu, tapi menurut yang patut kamu harus lewati. Maka firman Tuhan bilang, yang patut. Didik, latih anak-anak kita bagaimana mereka berdoa. Didik dan ajari mereka bagaimana mereka tahu mana rambu-rambu yang benar. Gak boleh kebablasan. Karena itu gak patut mereka harus lewati. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, dan selama masih ada saudara, masih ada nafas, bangun budaya itu dalam keluarga kita. Jangan nanti saudara menyesal di kemudian hari. Saudara, saya nggak alergi dengan kekayaan. Saya ulang-ulang dalam khotbah saya. Tapi ingat baik-baik. Kekayaan itu tidak akan pernah membuat setiap keturunan kita itu tetap ada dalam berkat Tuhan. Kekayaan itu suatu hari pun akan lenyap kayak uap. Padahal toh kita dulu udah pernah alami itu. Betul nggak? Tapi entah kenapa kita nggak eling di situ. Kita terus lagi ajarkan itu dan kita biarkan mereka ambil keputusan itu. Padahal kita tahu dulu kita di posisi itu sudah pernah dan kita gagal. Amin. Seharusnya waktu kita tahu itu, oke, saya nggak mau lagi. Saya mau nanti keturunan saya tidak begitu. Agar keturunan saya nanti walaupun pelan-pelan saja nggak apa-apa, pelan-pelan saja dia berhasilnya. Saya lebih suka dia pelan-pelan, lebih suka saya pelan-pelan. Tapi dia naik dan naik dan naik. Amin, amin. Dia akan terus terbang dan terbang dan terbang lebih tinggi. Walaupun semuanya ada tahapan dan prosesnya. Tidak perlu sekonyong-konyong dia ada di atas. Gak apa-apa dia di sini sakit-sakitan. Wah, kerja keras, pergumulan berat, sampai nanti waktu dia terima itu, dia bisa menghargai semua itu karena Tuhan. Amin, amin. Saudara, mau wariskan anak-anakmu dengan kekayaanmu? Gak bisa. Wariskan anak-anak kita dengan nilai-nilai kerajaan surga. Nanti itu akan jadi pedoman dalam hidupnya. Sekali lagi saya mau ajak saudara hari ini, karena kita tema keluarga. Gak ada yang terlambat. Amin. Saudara masih punya anak-anak? Pak Pendeta ada anak-anak saya, tapi udah berumah tangga. Memang udah pasti ada batasannya, karena mereka sudah punya keluarga. Tapi tidak ada yang terlambat. Saudara bisa bangun dengan cara apa? Diri saudara dulu bangun. Amin. Sampai nanti mereka itu akan lihat, orang tua saya, mantu saya itu begitu, mertua saya. Jadi contoh dan teladan. Amin. Amin. Mereka memang gak bisa lagi kita intervensi waktu mereka jadi anak-anak, karena mereka udah punya keluarga. Tapi kalau sekarang kita punya anak-anak, belum punya keluarga, maka kita yang menentukan. Bilang sama saya yang harus menentukan. Cuma 3 orang yang berani menentukan. Bilang sama saya yang orang tua, saya yang menentukan. Oh, takut kan? Takut saudara. Kenapa saudara pikir saudara gak punya apa-apa lagi? Padahal saudara punya Tuhan di atas segala-galanya. Dan saudara dikasih mandat sama orang Tuhan. Kamu harus yang memilih dan menentukan. Karena kamu orang Tuhan. Saudara mau diberkati keluargamu hari-hari ini? Amin. Sampai nanti masa Tuhan lihat keluargamu, anak cucumu. Itu kan Alkitab catat, tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucunya akan diberkati Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Buat budaya kerajaan surga. Nilai-nilai itu saudara dan saya bangun setiap hari, setiap waktu bersama dengan keluarga. Mari kita bangkit berdiri.
Kita angkat pujian ini bersama-sama. Sampai nanti kita akan juga akhiri ibadah ini bersama-sama. Kita doa buat anak-anak kita. Kita doa buat cucu kita, buat keturunan kita yang Tuhan masih percayakan. Kalau Tuhan masih kasih napas buat saya dan saudara hari ini, masih punya kehidupan hari ini, berarti Tuhan masih punya rencana buat hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan bilang jangan sampai kamu hilang kesempatan. Jangan tunggu mereka nanti sudah semakin besar dan saudara sulit untuk meraihnya. Kalau saudara masih bisa hari ini, teruslah bangun budaya itu. Suami istri, bangun budaya berdoa bersama. Bangun budaya menyembah bersama. Setialah beribadah. Setialah mengembalikan apa yang miliknya Tuhan. Setialah lakukan firman Tuhan. Setiap hari saudara lakukan itu. Maka anak-anak kita, keturunan kita akan melihat dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Makasih Tuhan, apapun yang terjadi, dalam hidupku ini tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Tuhan, Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, amin, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, oh, dan sembuhkan, Kau bersabda Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. amin, bagi Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Saudara mau jadi keluarga yang diberkati Tuhan hari ini. Saudara mau lakukan firman Tuhan hari ini, mau lakukan budaya kerajaan surga, nilai-nilai itu kita terapkan dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin gak mudah, tapi kita Tuhan setia saja lakukan, setia saja terus lakukan. Engkau akan lihat bersama-sama. Kalau kau sepakat bersama-sama, Tuhan akan berkati itu. Tuhan akan bertindak di dalamnya, dan Tuhan akan melakukan apa yang jadi rencana kehendaknya dalam hidup saya dan saudara, di dalam keluarga kita. Pastikan anak-anakmu ada di dalam genggaman. Pastikan anak-anakmu di dalam bimbingan. Jangan biarkan mereka direbut oleh dunia ini. Jangan biarkan mereka ikut dengan maunya mereka, tapi mereka harus hidup dalam sepatut apa yang mereka harus terima dari Tuhan. Saudara, angkat tanganmu. Tuhan, katakan, Tuhan, aku punya, mungkin aku keterbatasan, tapi aku mau bertindak hari ini Tuhan. Aku mau jadi orang tua yang memiliki nilai-nilai kerajaan surga. Anak-anakku, aku gak mau biarkan direbut oleh dunia ini. Anak-anakku harus hidup jauh lebih diberkati dari saya. Mereka akan hidup diberkati, lebih diberkati dari hidup kami yang diberkati Tuhan. Ajar kami Tuhan itu jadi teladan dan contoh yang setia dalam tidak ada yang terlambat pada Tuhan. Jangan percayakan anak-anak kita pada dunia ini. Jangan percayakan anak-anak kita bahkan dengan kekayaan-kekayaan yang melimpah di dunia ini. Tuhan katakan tidak ada kekayaan yang bisa langgeng selama-lamanya. Jangan saudara pikir nanti yang gitu kaya itu akan menjaga hidupmu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tidak ada yang menjamin. Hanya Yesus yang menjamin. Karena Yesus katakan pondasinya sudah lebih dahulu aku letakkan. Kalau kau mau bangun itu bangun itu di pondasi yang aku sudah buat. Jangan kau buat pondasimu sendiri. Maka nanti ada angin ribut, ada badai, hancurlah pondasi yang kamu bangun. Karena pondasi sesungguhnya aku sudah bangun. Kau cukup saja bangun di tempat itu. Bangun saja penyembahanmu di keluarga. Amin. Doakan anak-anakmu. Jadilah orang tua yang bijak. Jadilah orang tua yang sabar. Bawa anak-anakmu, terus nasihati mereka setiap hari. Ajarkan mereka setia sama Tuhan. Ajarkan mereka andalkan Tuhan di masa muda mereka. Ajarkan mereka itu kejar Tuhan. Tidak hanya sekedar kejar materi, tapi mengejar Tuhan penting dari atas segala-galanya. Karena Tuhan yang di situ, Tuhan yang akan memberkati mereka. Tidak akan mungkin mereka akan kekurangan ketika mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan mungkin mereka akan hidup dalam kegagalan ketika mereka hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka pasti akan berhasil. Mereka akan menjadi anak-anak yang sungguh luar biasa di alam, mengalami banyak hal-hal yang baik dari Tuhan. Angkat tanganmu, katakan sekali lagi, Tuhan,
Kau berfirman Tuhan dan sembuhkan. Kau bersabda selamatkan kami. Amin, amin. Dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Berkati keluarga kami Tuhan. Bersabda Amin. dan Selamatkan keluarga kami. Tiada yang mustahil. Amin. bagi Ya Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Bagimu Tuhan. bagimu. Yesus, ku percaya Sekali lagi dengan iman percaya kita tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Bagimu. Oh Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami. Kami gak izinkan dunia ini rebut anak-anak kami. Kami gak izinkan ada pengaruh-pengaruh buruk yang merebut anak-anak kami. Kami mau anak-anak kami dilindungi oleh firman Tuhan. Kami mau anak-anak kami dipagari dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Kami mau anak-anak kami punya masa depan dalam Tuhan. Kami mau anak-anak kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Mereka akan hidup setia mengiringi Yesus sampai selama-lamanya mereka ke Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya mereka akan andalkan Tuhan. Ini doa kami Yesus. Maka ketika nanti anak-anak kami berumah tangga berkeluarga, kami juga mau anak-anak kami punya keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Maka hidup rukun akan dijaminkan dalam kehidupan keluarga anak-anak kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang mendatangkan masa depan buat anak-anak kami. Tuhan, Engkau mendatangkan kelimpahan buat anak-anak kami. Ada sesuatu yang ajaib yang surga akan kerjakan buat anak kami. Secara supranatural akan terjadi buat anak-anak kami. Mungkin kami dulu banyak kegagalan kami kerjakan. Ada hal-hal perkara yang buruk yang kami lakukan. Sekarang kami sudah mau dibari oleh Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami akan lebih hebat dari kami. Mereka akan lebih luar biasa dipakai Tuhan dari kami. Mereka bahkan lebih setia dari kami. Mereka luar biasa dalam mengejar Tuhan. Roh mereka dekat dengan Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, kami rindu anak-anak kami jadi anak-anak yang dimuliakan Tuhan. Kami rindu keluarga kami satu hati, kami bersama-sama menerapkan budaya itu Bapa. Sehingga kami bersama-sama sehati sepikir, bergandengan tangan di dalam keluarga kami, berdoa bersama-sama. Maka kelak ketika Tuhan panggil kami, telah meninggalkan warisan yang terbaik dari surga buat anak-anak kami. Terima kasih Yesus, berkati keluarga kami, lindungi keluarga kami semua Bapa. KK Home di Jakarta menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Jika keturunan-keturunan kami menjadi keturunan-keturunan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat gerejamu yang luar biasa yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Terima kasih buat setiap jiwa-jiwa baru yang datang. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang hadir. Tuhan, biarlah terus Tuhan berkati kami Bapa. Pemuritan yang masih kami kerjakan dalam sisa tahun ini, Tuhan Engkau berkati kami Bapa. Bahkan persiapan Natal kami di akhir Desember, Tuhan Engkau juga beracara di dalamnya Bapa. Mencukupkan segala apa yang kami perlukan Bapa dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ada tempat yang baru, tempat yang permanen untuk kami beribadah, mengembangkan ke kanan ke kiri ya Tuhan. Saya percaya ada tempat yang Tuhan akan bangun bersama-sama dengan kami, tempat ibadah yang cukup luas, yang akan menampung banyak jiwa-jiwa yang ada. Ada tempat anak-anak yang cukup baik, yang juga akan menampung anak-anak sekolah minggu yang baik. Kami rindu ya Bapa. Ada sumber daya manusia yang Tuhan kirim juga masuk dalam gerejamu di tempat ini.
Hingga kami sungguh-sungguh punya kerelaan sama-sama untuk melayani Tuhan, bersama-sama untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bangkitkan pemimpin-pemimpin di tempat ini Bapak. Hingga ada banyak pemimpin hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu sedang bekerja hari-hari Bapak. Biarlah kami mengalami tahun ini musim pelipat ganda dan kelimpahan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di tahun ini di dalam jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kami yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Oma Jokli juga Tuhan dalam masa pemulihan. Tuhan, kami percaya Oma ini akan sungguh-sungguh lebih sehat dari semula ya Bapa. Biar Oma akan kembali bisa hadir beribadah, punya kaki yang kuat untuk melangkah naik ke tangga Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap kami yang punya kelemahan tubuh ya Bapa. Siapapun di antara kami Yesus, buat Pak Agus ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkan Bapak. Percaya bilur-bilur sanggup menyembuhkan ya. Beri hati yang tenang, hati yang tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kami berdoa juga Bapak buat setiap kami mungkin dalam kelemahan fisik Tuhan, yang kerap kali kami terganggu Bapak. Kami percaya jemaat-Mu tetap diberkati Tuhan. Firman-Mu yang menyembuhkan kami, Firman-Mu yang memulihkan keadaan kami. Mungkin kami sedang mengalami juga kekurangan secara keuangan Tuhan. Ajarkan kami terus mengandalkan Engkau. Kami tahu Tuhan akan sanggup buka jalan. Tuhan terlalu sanggup buka kami berkat. Ada banyak kesempatan yang Tuhan akan berikan. Kami ketemu dengan pekerjaan yang baru, kami ketemu dengan usaha yang baru, kami ketemu dengan orang-orang yang baru untuk kami bisa bekerja sama. Semuanya Tuhan beri kesempatan yang luar biasa, yang bahkan tidak pernah kami pikirkan. Tuhan yang kirim semuanya itu buat kami. Ketika kami tetap hati kami cari Tuhan. Kau lagi berkati keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Anak-anak kami dalam sekolah sudah menyelesaikan pendidikan mereka, yang sudah selesai ujian, yang sedang mencari jenjang berikutnya. Kami percayakan semua ke dalam Engkau Yesus. Engkau yang punya rencana di atas segala-galanya. Rencana kami terbatas, tetapi rencana Tuhan, rencana yang ajaib, rencana yang penuh dengan harapan. Kami akan pulang bersama-sama. Biarlah Tuhan sertai langkah kami. Kendaraan apapun yang kami tumpangi, semua di dalam berkat Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Dijumpakan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang sudah kami sepakati bersama, baik ibadah doa Rabu maupun ibadah hari Minggu ke depan di awal bulan Juli Tuhan. Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami kekuatan untuk terus melangkah melayani Tuhan sampai Engkau datang ya Bapa. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita bersama-sama dan kita akan terima berkat yang datangnya dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah